Kamu hanya memberikan sebatang pisang kepada monyet liar di pinggir jalan. Ia malah berkata akan membawamu belajar ilmu keabadian. 2,5 tahun kemudian kalian tiba di Gunung Fangchun milik leluhur Bodi. Tetapi leluhur Bodi lebih memilih menerima seekor monyet daripada menerimamu si penjelajah waktu ini sebagai murid. Karena ia bisa melihat sekilas bahwa kamu bukan berasal dari dunia ini. Maka untuk membuatmu mundur ia memberikan 3 rintangan. Asalkan kamu bisa membuat api di atas air. Salju turun di bulan Juni di gunung. Dan pohon besi di depan gerbang berbunga. Ia akan menerimamu sebagai murid. Semua murid berpikir ini mustahil untuk dilakukan. Namun hanya kamu yang tahu. Betapa sederhananya ini bagi orang yang pernah belajar fisika dan kimia. Pertama adalah membuat api di atas air. Dengan kemampuanmu ada 2 cara yang terpikirkan. Pertama adalah menggunakan arak untuk mencoba membuat sedikit arak sulingan lalu menuangkannya ke atas air. Tapi ada masalah dengan cara ini. Meskipun massa jenis alkohol lebih kecil dari air, akan mengapung di atas air. Tapi alkohol bisa larut dalam air. Cara ini terlalu ideal. Tidak mudah diwujudkan. Hanya bisa menjadi rencana cadangan. Kedua adalah menggunakan minyak. Kamu ingat pernah disebutkan di buku. Minyak bumi sering muncul di tepi air. Mengalir terputus-putus bercampur dengan pasir dan mata air. Cukup gunakan bulu ekor ayam pegar untuk menyerap dan mengumpulkannya di dalam guci tembikar. Minyak jenis ini sangat mirip pernis dan menyala seperti petasan. Hanya saja asapnya sangat tebal. Dengan sedikit pemurnian bisa dibuat menjadi minyak api yang dahsyat. Dan kamu pernah melihat contoh yang relevan. Minyak bumi memang bisa terbakar di atas air. Sedangkan untuk minyak nabati, karena beberapa alasan sebenarnya tidak mudah terbakar di atas air. Minyak hewani memerlukan pembunuhan. Kamu tidak ingin melukai makhluk hidup demi mencapai pencerahan. Khawatir sang leluhur tidak akan suka. Sekarang hanya tersisa satu masalah. Di mana mencari minyak bumi? Kamu berpikir. Pertama-tama cari di tempat yang dulunya adalah danau kuno. Mungkin saja ada. Setelah mengambil keputusan, kamu langsung pergi ke kediaman leluhur Bodi. Menjelang malam, baru saja selesai makan malam. Kamu tiba di depan pintu sang leluhur dan mengetuk. Murid mohon bertemu. Aku harap kau bisa membantuku menyelesaikan kebingunganku. Kau tidak bersiap untuk melewati rintangan. Juga tidak pergi ke pavilion untuk membaca kitab-kitab. Untuk apa kamu datang ke tempatku? Kamu bersujud di tanah dan membenturkan kepalamu beberapa kali. Berani bertanya pada leluhur, apakah di Gunung Fangchun ada tempat yang dulunya merupakan tempat berkumpulnya aliran air? Atau sebuah cekungan yang tergenang air? Jawab guru setelah lama terdiam. Turuni gunung lewat jalan setapak 100 li ke arah timur. Penuh dengan celah-celah dan kondisinya sangat berbahaya. Pasti ada jalannya pikirmu lalu kau bersujud dan pamit pergi. 2,5 bulan kemudian kau kembali ke gua. Di tubuhmu tergantung labu besar dan kecil yang tak terhitung jumlahnya. Wukong yang sedang menyapu mengenalimu. Kakak, kenapa penampilanmu jadi hitam legam begini? Sangat tidak enak dipandang, bahkan lebih jelek dariku. Wukong, aku mau bersih-bersih dulu. Setelah itu akan kutunjukkan cara menyalakan api di atas air. Dalam perjalanan Wukong terus bertanya padamu. Apakah isi labu itu adalah pil dewa? Hingga bisa begitu ajaib. Nanti kau akan tahu setelah membersihkan lumpur dan jelaga dari tubuhmu. Kau membawa labu itu, dan pergi ke tempat guru Bodi mengajar. Kebetulan hari itu guru sedang memberikan pelajaran. Semua orang mendengarkan dengan terpesona. Setelah guru selesai beliau melihatmu dan bertanya, wahai muridku. Sebelumnya kau bertanya padaku tentang suatu tempat. Kenapa sekarang kau kembali membawa labu-labu ini? Kau pun langsung bersujud. Hormat saya guru, perjalanan murid kali ini adalah untuk menemukan cara membuat api di atas air. Guru mengangguk memintamu untuk mencobanya. Lalu beliau membawa semua orang ke depan sebuah kolam di dalam gua. Beliau menunjuk ke air kolam yang dalam itu. Coba saja di sini kau menangkupkan tangan memberi hormat. Di bawah tatapan penasaran semua orang, kau menuangkan isi labu ke dalam air di sepanjang tepi kolam. Seseorang bertanya, benda apa ini? Aku belum pernah melihatnya di antara bebatuan obat dan logam mulia. Sepertinya ini benda biasa, dunia ini kan begitu luas. Ada 1-2 hal yang belum pernah kita lihat. Itu sangatlah wajar. Dia bisa menemukannya, itu adalah takdirnya. Setelah kau selesai menuangkan isi labu, kau mendiamkannya sejenak, lalu kau menyalakan obor, dan menyentuhkan obor ke cairan yang mengapung di atas air. Cairan itu pun terbakar begitu terkena api. Api besar yang berkobar-kobar pun menyebar. Namun guru Bodi malah merusak suasana. Dasar anak nakal, yang kuminta adalah api di atas air. Kenapa kau malah mencoba menipuku? Kau tidak takut? Dan balik bertanya. Leluhur tidak mengatakan secara langsung air apa dan api apa. Aku menyalakan api dengan minyak bumi dan apinya berada di atas air. Kenapa tidak boleh? Katamu sambil menunjuk labu di tanah. Dan juga air kolam yang perlahan padam. Karena leluhur tidak mengatakannya, maka aku hanya bisa memahaminya sendiri. Leluhur Bodi tersenyum. Tahu cara beradaptasi juga bisa dibilang cerdas.
Rintangan ini anggap saja kamu sudah melewatinya. Salju di bulan Juni dan pohon besi berbungamu itu. Bukankah juga akan menggunakan cara seperti ini? Kamu pun tidak menyembunyikannya dan berkata dengan berani. Karena leluhur sudah mengetahuinya, kenapa harus bertanya lagi? Leluhur ingin manusia biasa sepertiku melakukan kemampuan dewa. Jika tidak menggunakan sedikit akal, bagaimana mungkin bisa melakukannya? Murid sepenuh hati mencari ilmu. Untuk ini bersedia melewati segala kesulitan. Hanya memohon leluhur menerimaku dan mengajariku beberapa kemampuan. Aku justru ingin melihat apa yang ingin kamu lakukan selanjutnya. Biarkan kamu memahaminya sendiri. Selama kamu benar-benar bisa melakukannya, akan kuajarkan beberapa kemampuan sejati. Kamu buru-buru berterima kasih dan mengambil kesempatan untuk berkata, belum sampai setahun. Aku sudah menyelesaikan satu ujian. Mohon leluhur menerimaku. Setelah berkata kamu bersujud 3 kali. Wukong juga ikut membantu. Terimalah kakakku ini. Mencari ilmu itu tidak mudah. Kakakku juga lebih pintar dariku. Adalah bibit yang bagus untuk mencapai pencerahan. Leluhur Bodi menerima penghormatanmu tetapi menggelengkan kepala. Jangan terburu-buru. Tunggu sampai ketiga ujian selesai dengan sempurna. Baru dibicarakan lagi pun belum terlambat. Kemudian leluhur membubarkan semua orang dan menasihatimu secara pribadi. Di Gunung bulan Juni belum turun salju. Pohon besi di depan pintu belum bisa berbunga. Saat ini belum bisa mengajarkan kemampuan sejati. Tunggu sampai bulan Juni tahun depan baru diputuskan lagi. Bulan Juni tahun ini adalah tahun keempat kamu datang ke Gunung Lingtai Fangchun. Kamu memberitahu leluhur Bodi bahwa bulan Juni akan turun salju. Semua saudara seperguruan ikut keluar ingin melihat keseluruhannya. Menunggu hingga malam tiba, leluhur Bodi dan semua saudara seperguruan sudah menunggu di depan aula. Melihatmu datang, leluhur menyapu dengan pengusir debunya dan bertanya, karena kamu sudah siap, kenapa harus menunggu hingga malam hari? Menjawab leluhur, salju ini hanya bisa dilihat pada malam hari. Di samping sungai di luar gua akan ada salju. Hanya saja mungkin akan mengotori milik leluhur. Patriark Bodi menggelengkan kepala dan tertawa. Aku ingin lihat. Asalkan kau benar-benar bisa melakukannya. Aku akan mengakuimu sebagai murid. Sun Wukong pun bersalto, memanjat tiang di samping dan berkata sambil tertawa. Aku si Sun tua ini sudah bilang, cobaan kecil ini bukan apa-apa. Kakakku ini pasti bisa melewatinya. Patriark mengangguk dan menyuruhmu memimpin jalan. Rombongan berbondong-bondong menuju keluar gua. Begitu sampai, Patriark Bodi melihat salju di depannya. Ia langsung mengerti segalanya tapi tidak berkata apa-apa. Semua orang melihat dari jauh dan benar-benar mengira itu salju. Tapi ada seorang usil yang ingin membungkuk untuk mengambil segumpal salju. Setelah melihat wujudnya, ia ketakutan dan segera melepaskannya. Sambil terus mengelap tangan ke bajunya, dia memimpin makian dengan marah. Ini bukan kepingan salju. Ini jelas-jelas serangga kecil berwarna kuning keputihan. Apa yang sebenarnya dilakukan orang ini? Hingga menciptakan pemandangan mengerikan seperti ini. Ini benar-benar menipu Patriark. Pemandangan seperti ini sungguh mengotori mata Patriark. Patriark, sebaiknya kita masuk ke gua saja. Pendeta serangga ini sungguh tidak tahu malu. Dia penipu yang mencari nama. Murid yang tidak tahu berterima kasih pada guru. Patriark Bodi menunjuk serangga yang berterbangan di bawah sinar bulan dan bertanya padamu. Kenapa kau melakukan hal seperti ini? Bagaimana ini bisa disebut salju yang turun? Ini hanyalah serangga terbang. Mendengar Patriark memanggilmu, kau segera memberi hormat dan menjawab, ini. Patriark pasti tidak asing lagi. Mereka lahir di pagi hari dan mati saat senja. Dilihat dari jauh, benar-benar seperti kepingan salju. Sekarang adalah bulan Juni. Bukankah ini salju di bulan Juni ini adalah cara untuk menipu semua orang? Cara untuk menyamarkan mata ikan sebagai mutiara. Dengan sifat sepertimu, aku khawatir kau akan tersesat. Patriark telah membaca banyak kitab Tao dan Buddha. Pasti lebih mengerti dariku. Asalkan hatiku memegang jalan kebenaran, pada akhirnya aku akan menemukan jalan yang benar. Aku melihat serangga sebagai salju. Kenapa mereka bukan salju? Mendengar itu Patriark Bodi tertawa. Tapi seberapapun lihainya lidahmu, dengan segala sanggahanmu, serangga tetaplah serangga, salju tetaplah salju. Wukong segera maju untuk membantumu. Patriark bercanda. Bagaimana ini bisa dianggap tersesat? Pepatah mengatakan manfaatkan segalanya dan semua orang sesuai bakatnya. Dia membuat serangga-serangga kecil ini menari sekali sebelum mati. Hidup ini tidak akan sia-sia. Juga bisa menyempurnakan jalan Tao kakakku. Bukankah ini sekali tepuk dua lalat? Wukong, jangan berdebat denganku. Ujian kali ini, anggap kakakmu sudah lulus. Tapi sebagai guru, aku ingin mendengar penjelasan apa yang dia punya untuk yang lahir pagi mati senja ini. Dibandingkan dengan kita manusia biasa hanyalah sekejap, dan kita manusia biasa. Dibandingkan dengan dewa dan abadi, juga hanyalah sekejap, mengambang di antara langit dan bumi. Sebutir pasir di lautan luas. Meratapi singkatnya hidup kita, mengagumi tak terbatasnya sungai panjang sambil berkata kau pun berlutut.
Menatap Patriark dengan tulus dan sungguh-sungguh. Orang sepertiku juga ingin melihat sekilas Tao Agung. Jika mendengar Tao di pagi hari, mati di sore hari pun tak apa. Murid ini meski harus mati, jika bisa melihat Tao Agung, mati pun tak akan menyesal. Sama seperti tarian di bawah bulan ini. Bagaimana Patriark tahu serangga-serangga ini tidak sepertiku, ingin memenuhi keinginan dan mencari sesuatu yang berharga. Bahkan manusia biasa sepertiku juga ingin melihat apa sebenarnya Tao Agung itu. Terlahir di dunia yang begitu indah ini, bagaimana mungkin tidak pergi melihatnya? Aku ingin terbang ke langit, ingin masuk ke dalam bumi, ingin menunjukkan kekuatan di depan orang, ingin menjadi dewa dan leluhur. Di sepanjang jalan ini telah lama muncul hal yang tak terbayangkan. Keserakahan, kemarahan, dan kebodohan. Murid ini bodoh. Jika benar-benar tersesat, ini saat yang tepat meminta Patriark menerimaku sebagai murid dan mengajariku kebenaran. Membimbingku ke jalan yang benar. Kumohon Patriark, terimalah aku. Patriark Bodhi melambaikan tangan dan membantumu berdiri. Seorang guru memang seharusnya melakukan hal-hal ini. Hanya saja, kamu harus menjadi muridku terlebih dahulu. Sambil berkata dia menghela napas. Ujian kali ini anggap saja kamu lulus. Hanya saja lain kali jangan menggunakan cara seperti ini lagi. Pemahamanmu sangat bagus. Hanya saja waktunya belum tiba. Masih harus terus berusaha. Kamu segera mengangguk dan terus mengiyakan. Terima kasih atas kebaikan Patriark. Patriark Bodhi mengangguk dan berkata sambil tersenyum. Jangan terburu-buru. Bangkai serangga-serangga ini harus kamu bersihkan sendiri. Jangan sampai mengotori tempat latihanku ini. Tentu saja, memang aku yang membuatnya dengan cara yang tidak biasa. Seharusnya aku yang membereskannya. Jika kamu benar-benar bisa menyelesaikan ketiga hal ini, maka itu adalah takdir yang kamu perjuangkan sendiri. Sudah sepantasnya kau menjadi muridku. Guru Bodhi setelah selesai bicara dia pun berbalik kembali ke gua. Orang-orang pun memakimu dasar orang bodoh yang tidak tahu diuntung. Sebaiknya cepat pergi saja. Pendeta serangga ini sungguh memalukan. Lebih baik tidak usah dilihat. Dia juga sudah kehabisan akal. Kalau tidak bagaimana mungkin terpikirkan cara seperti ini. Kalau kita yang melakukannya mungkin juga tidak akan bisa. Karena guru sudah menyetujuinya. Sebaiknya kita tidak usah membahasnya lagi. Kerumunan orang pun bubar, hanya menyisakan kamu dan Wukong di luar gua menatap langit yang penuh salju. Wukong menggaruk telinga dan pipinya lalu menanyakan keraguan di hatinya. Kakak selama ini sangat cerdas. Kenapa bisa menggunakan cara seperti ini? Kamu menggelengkan kepala. Aku bukan hanya melewati ujian guru, tapi juga sedang menunjukkan tekadku pada guru. Jika jalan ini tidak berhasil aku akan mencari cara lain. Jika tidak ada jalan maka aku akan membuka gunung dan membelah air. Ujian kali ini dianggap sudah selesai. Kali ini aku telah mengotori mata guru. Lain kali aku akan membersihkan mata guru. Melihat bunga mekar yang indah. Aku juga sudah punya cara untuk membuat pohon besi berbunga. Nanti jangan lupa datang untuk melihat, jawab Wukong sambil tersenyum. Urusan kakak mana mungkin aku tidak datang, aku pasti datang. Hanya saja lain kali jangan menggunakan cara seperti ini lagi. Kalau tidak nanti guru akan benar-benar marah. Kamu pun mengangguk. Tenang saja. Kali ini pasti akan menjadi bunga yang indah. Mekarnya akan sangat indah. Lalu kamu pun pergi ke tempat guru Bodhi. Mengetuk pintu seperti biasanya. Murid mohon bertemu guru. Pintunya masih belum terbuka tapi menyisakan sedikit celah. Suara guru perlahan terdengar. Kamu tidak pergi membaca sutra juga tidak pergi bersiap-siap. Untuk apa kamu datang kemari? Kamu bersujud seperti biasa dan berkata, beberapa hari ini murid ingin turun gunung sebentar. Setelah kembali nanti aku akan membuat pohon besi berbunga. Murid datang khusus untuk memberitahu. Guru-guru pun menjawab. Sudah tahu, pergilah. Kamu pun berpamitan dengan Wukong. Hanya mengatakan akan pergi mencari beberapa benih bunga. Meskipun Wukong merasa heran, tapi karena tahu kamu punya pendirian dan tahu banyak dia pun tidak banyak bertanya. Kamu menghabiskan waktu mencari banyak besi kasar dan bahan lainnya. Lalu menghabiskan beberapa hari lagi, memindahkan semua barang yang ditemukan ke Bodhi. Di depan gerbang guru leluhur diletakkan di samping pohon besi. Terdengar guru leluhur Bodhi bertanya sambil tersenyum. Dasar anak bodoh. Sudah berhari-hari mengutak-atiknya tanpa memberitahu alasannya. Sekarang sudah waktunya aku melihatnya. Bunga apa yang akan kamu mekarkan? Kamu segera menjawab. Pohon besi berbunga. Tentu saja akan mekar bunga besi. Hanya saja sekarang waktunya masih terlalu pagi. Mohon guru leluhur bersabar sebentar. Guru leluhur Bodhi mengangguk dengan lembut. Jika begitu, aku akan menemanimu menunggu sebentar.